Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Natasha Wentinusa, NIM 22130056 dari kelas M2 M21. Tax planning atau yang biasa disebut dengan perencanaan pajak merupakan suatu upaya guna mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara, sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Perencanaan pajak yang dimaksud ini menjadi salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan, karena pada dasarnya bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersihnya, sehingga dengan melakukan suatu perencanaan pajak, suatu perusahaan dapat menjauhkan dirinya dari segala risiko ketidakpatuhan perpajakan yang akan sangat meminimalisir utang pajak yang tak terduga. Peran perencanaan pajak dalam sebuah usaha. Memulai usaha sebaiknya tidak mengesampingkan perencanaan pajak. Justru melalui tax planning itulah akan membantu kelancaran usaha yang didirikan, bahkan bisa menguntungkan dengan adanya pajak itu sendiri. Dengan memiliki perencanaan pajak pada saat memulai usaha, akan membuat pengusaha dapat memanfaatkan fasilitas pajak yang ada. Selain itu juga bisa menyelamatkan keuangan perusahaan. Manfaat adanya tax planning saat memulai usaha ada dua, yaitu satu, pilihan sebagai wajib pajak yang sesuai. Dua, bisa memanfaatkan insentif pajak. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti 1. Perubahan strategi perseroan. 2. Perubahan visi perseroan. 3. Perubahan struktur organisasi perseroan. 4. Perubahan budaya perusahaan. Restrukturisasi yang berhasil dilakukan memiliki kewajiban untuk membayar pajak restrukturisasi usaha. Syarat untuk kedua perusahaan yang melakukan proses merger ini paling tidak memiliki 50% saham dari masing-masing perusahaan, dan sisanya bisa dimiliki oleh investor masing-masing di luar perusahaan. Akuisisi merupakan pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor lain yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan peningkatan daya serap produk yang terjadi di pasar. Tax avoidance atau penghindaran pajak. Tax avoidance. Secara umum, tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Pada dasarnya, tax avoidance bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara, karena itu, tax avoidance berada di kawasan gray area antara tax compliance dan tax evasion. Salah satu kasus penghindaran pajak adalah kasus penggelapan pajak yang terjadi pada PT Coca-Cola Indonesia pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Yang diduga telah melakukan kecurangan terhadap pembayaran pajak sehingga menyebabkan pembayaran pajak berkurang sebesar 49,24 miliar rupiah. Kementerian Keuangan telah melakukan penelusuran dan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Besarnya beban biaya menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang. Kita masuk dalam konsep pemeriksaan pajak. Yang pertama, menolak dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak bisa menolak adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP dengan alasan telah memenuhi kewajibannya dengan benar ataupun alasan beban administrasi karena panjangnya proses pemeriksaan yang harus dijalankan. Yang kedua, melakukan kesalahan mengisi SSP. Kesalahan dalam pembuatan surat setoran pajak sangat sering terjadi di kalangan wajib pajak. Banyak yang mengalami kesalahan dan baru menyadarinya. Yang ketiga, kurang membayar atau terlambat membayar. Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment. Namun apabila kewajiban telah dilaksanakan oleh wajib pajak dengan baik, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Yang keempat, menghalangi atau mempersulit penyelidikan. Setiap tindakan yang sengaja dilakukan dan melanggar aturan perpajakan akan ditindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.
berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Yang terakhir, ALPA atau sengaja. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP membagi sanksi dan denda tidak melaporkan SPT dalam dua kategori, yaitu karena ALPA dan karena sengaja.